Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Popok Wewe yang saya ambil dari akun Twitter bernama @agilrssaputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk tekan tanda like. Temanggung era 1960-an. Di era itulah pasangan Minto Jayusman dan Sukarti menikah. Hidupnya sederhana, meski Pak Minto hanyalah pegawai rendahan di kantor jawatan kereta api dengan gaji pas-pasan, namun mereka tampak bahagia menjalaninya. Bu Sukarti adalah penjual kerupuk lentang di stasiun tempat Pak Minto bekerja, dan disitulah mereka bertemu hingga akhirnya menikah. Tahun demi tahun berlalu dengan suasana yang itu-itu saja. Pak Minto yang tak kunjung naik pangkat dan Bu Sukarti yang masih menjajalkan kerupuk lentengnya di stasiun. Untuk bantu-bantu Mas Minto, begitu ujarnya. Maklum, beliau juga bosan di rumah karena memang di usia pernikahannya yang sudah hampir sewindu ini, Pak Minto dan Bu Sukarti belum juga dikaruniai anak. Sedih memang, apalagi Bu Sukarti. Sebagai seorang wanita, ia tentu menjadi pihak yang paling tertekan dan serba salah. Ia takut bila Pak Minto berpaling darinya. Tapi kenyataannya tidak. Pak Minto tetap setia dan sabar, hingga keadaan pun berubah. Tepatnya di tahun 1973, stasiun kereta api Temanggung resmi ditutup. Keadaan itu tentu merubah hidup Pak Minto dan Bu Sukarti. Pak Minto dipaksa berhenti dari pekerjaannya, namun untungnya dengan pesangon yang cukup lumayan. Sebenarnya ada kesempatan Pak Minto untuk dipindah kerjakan, yaitu di Perpusda atau Perpustakaan Daerah. Namun katanya, menurut Pak Minto, karena suasana politik pasca kejadian 65, membuat Pak Minto tak mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya berbekal pesangon dan tabungan dari pekerjaannya dahulu, Pak Minto dan Bu Sukarti mulai merintis bisnis berjualan sembako di pasar. Dengan tekad yang bulat, mereka sampai menjual rumahnya untuk membeli ruko di Pasar Reja Amertani, pasar utama kota Temanggung. Kita tinggal di ruko saja ya Bu, lagian kita kan cuma berdua. Begitu mungkin ucap Pak Minto kepada istrinya. Mereka pun mulai menjalani bisnisnya dengan telaten. Meski di tahun-tahun awal mereka sempat merugi, tapi Pak Minto dan Bu Sukarti tetap optimis dengan yang mereka jalani sekarang. Hingga sekitar 2 tahun sudah mereka menjalani bisnis ini, yang mulai menanjak landai dan stabil sedikit demi sedikit. Langganan yang terus bertambah dan barang dagangan yang juga semakin banyak dan lengkap. Seiring dengan itu, keajaiban pun terjadi. Doa yang selama ini selalu mereka panjatkan setiap malam diijabah oleh Tuhan. Tepatnya di tahun 1975, Sigit Jayusman lahir bayi laki-laki tampan dan sehat. Pak Minto dan Bu Sukarti tentu menyambutnya dengan penuh sukacita. Penantian mereka selama kurang lebih 10 tahun ini berakhir dengan lahirnya si mungil Sigit. Di balik kamar yang tak besar di belakang kios ruko itu, Sigit dirawat hingga kurang lebih 4-5 tahun. Kemudian mereka pindah ke rumah pribadi Pak Minto dan Bu Sukarti, yang berhasil mereka beli dari pundi-pundi laba yang terkumpul. Nyatanya, usaha mereka berkembang dengan pesat. Kios Pak Minto semakin luas dan bertambah dan bercabang ke tempat lain. Tahun 1980-81, dengan adanya Sigit, Bu Sukarti memutuskan untuk tak lagi banyak berkecimpung di usahanya.
Beliau ingin fokus merawat dan menyaksikan tumbuh kembang anak semata wayangnya itu. Tanpa ia tahu, ada sesuatu yang ternyata disembunyikan oleh Pak Minto. Sebenarnya, semua berawal dari ucapan-ucapan acak dari si kecil Sigit waktu itu yang sering berbicara dengan sosok yang tak terlihat. Sigit juga sering tiba-tiba hilang di dalam rumah dan tiba-tiba kembali dengan mengatakan, "Aku mau digendong karo Mbah Gandul, Mak." Atau bahasa Indonesianya, "Aku tadi digendong sama Mbah Gandul, Bu." Begitu kata Sigit dengan cadel seakan menggambarkan ia habis dari mana dan dibawa oleh siapa. Pada awalnya, Bu Sukarti tak menaruh curiga dan menganggap itu hanya kejadian biasa. Namun, setelah kejadian itu terjadi berulang kali, Bu Sukarti mulai waspada dan sesekali meminta Sigit untuk menceritakan siapa Mbah Gandul itu. Tapi Sigit seringkali tak mau menceritakannya. Sampai akhirnya, pada suatu hari, Sigit kecil mulai bercerita. "Mbah Gandul itu siapa sih, Nak?" tanya Bu Sukarti kepada Sigit. "Itu loh, Bu, nenek-nenek yang teteknya panjang. Itu loh yang sering duduk di pohon sawo," kata Sigit sambil menunjuk ke arah pohon sawo yang berada di belakang rumahnya. Mendengar itu, tentu Bu Sukarti tercengang. Terlebih lagi, pohon sawo itu sering diberi sesajen oleh Pak Minto yang notabene menganut aliran kepercayaan kejawen. Pohon sawo itu memang wit gabuk atau pohon yang mandul dan tak bisa berbuah meski sudah besar. Dan menurut kepercayaan kejawen kuno, pohon mandul itu diibaratkan sebagai perwujudan sebuah pengorbanan dan sering diberikan sesaji sebagai wujud penghormatan karena konon kemandulannya itu untuk menyuburkan pohon atau tanaman di sekitarnya. Dan memang benar, pohon dan tumbuhan di sekitar pohon sawo itu sangatlah subur, seperti pohon durian, rambutan, dan lain-lain, terlihat subur dan selalu berbuah manis. Kembali ke cerita, mengingat perkataan dari anaknya itu, Bu Sukarti tentu resah dan bertanya-tanya siapakah Mbah Gandul itu. Sosok yang menjadi alasan ketika Sigit tiba-tiba hilang di dalam rumah dan dideskripsikan oleh Sigit sebagai nenek tua berpayudara panjang. Apakah ia nyata atau hanya hayalan Sigit semata? Sebenarnya kejanggalan ini sudah cukup buat Bu Sukarti untuk menceritakannya kepada Pak Minto suaminya. Namun, entah mengapa, Bu Sukarti selalu sungkan untuk menceritakan kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian di luar nalar ini. Sampai akhirnya tiba di suatu sore di mana Sigit kembali menghilang. Kali ini Bu Sukarti yang agaknya sudah mempunyai firasat langsung bergegas menuju ke belakang rumahnya. Ya, menuju pohon sawo itu. Waktu itu hari sudah menjelang petang. Suasana sudah agak gelap. Dengan lentera kecil, ia berjalan mendekati pohon itu sambil memanggil nama anaknya. "Sigit, Sigit," ucapnya pelan. Namun sahutan yang terdengar justru bukanlah suara dari Sigit, melainkan suara desisan gaduh dan gesekan daun dari pohon sawo yang kini berada di depannya itu. Sebenarnya mulai timbul rasa takut di hati Bu Sukarti. Namun ini masalah anaknya. Dengan perlahan Bu Sukarti mulai menaikkan lenteranya menerangi sisi atas pohon itu. Dan seketika ia terpaku kaku menatap apa yang ada di atas pohon itu. Di ranting yang tidak terlalu atas terjulur kaki keriput. Sosok itu tengah duduk berongkang kaki seraya tertawa mendesis. Pandangan Bu Sukarti tak bisa lepas dari sosok itu. Beliau seperti terhipnotis dan entah bagaimana ceritanya, Bu Sukarti justru semakin mengangkat lenteranya untuk melihat sosok itu lebih jelas. Dan kini terlihat sudah seluruh wujud dari sosok itu yang semakin meringis seraya menggoyangkan tubuhnya. Sosok itu telanjang bulat, payudaranya menggelambir hingga hampir menyentuh mata kakinya. Bu Sukarti semakin terpaku dengan posisinya yang kini saling bertatapan dengan sosok itu.
Sungguh rasa takut yang tak bisa digambarkan bagi Bu Sukarti ketika melihat makhluk itu. Dan untungnya Bu Sukarti kembali disadarkan oleh suara Sigit yang memanggil dari ambang pintu. "Mak!" ucap Sigit agak berteriak. Bu Sukarti langsung menjatuhkan lenteranya dan berlari menghampiri Sigit dan memeluknya. "Dari mana sih, Nak?" ucap Bu Sukarti seraya membawa Sigit masuk ke dalam rumah. Dan tak selang beberapa lama, Pak Minto pun pulang. Beliau sempat kaget ketika melihat Bu Sukarti, sang istri yang tengah meringkuk di ruang tamu sambil memeluk Sigit. "Ada apa sih, Bu?" ucap Pak Minto seraya berjalan menghampiri. Dan setelah dirasa cukup tenang, Bu Sukarti pun menceritakan hal itu kepada Pak Minto. Terlihat gelagat aneh dari Pak Minto setelah mendengarkan cerita dari istrinya itu. Walau saat itu Bu Sukarti masih belum terlalu menaruh curiga apapun ataupun memahami sebab dari kejadian itu. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Pak Minto, Sigit, dan Bu Sukarti tengah berada di kamarnya untuk beristirahat. Di sini Sigit sudah terlelap, begitu juga dengan Pak Minto. Namun tidak bagi Bu Sukarti. Ia terlihat masih terjaga sambil memandangi langit-langit. Kembali ia mengingat kejadian sore tadi yang masih menetap hangat di kepala dan pikirannya. Ia yang mulai merasa takut terus mencoba untuk memejamkan matanya, walau itu sulit, tapi akhirnya Bu Sukarti mulai agak terlelap. Namun itu tak berselang lama, karena beberapa saat kemudian terdengar suara anak ayam yang berpindah-pindah seakan tengah mengelilingi rumahnya. Itu dirasa janggal bagi Bu Sukarti, karena keluarganya sama sekali tak memelihara ayam. Mendengar itu, ingatan Bu Sukarti tentang mitos-mitos zaman dulu mulai menyerang nalar dan logikanya. Namun, ia masih mencoba untuk menepisnya, walau suara itu semakin lama semakin terdengar jelas dan seperti merangsek ke area dalam rumahnya. Bu Sukarti yang mulai ketakutan langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Keringatnya bercucuran. Kini, ia merasakan hawa yang sangat panas di dalam kamarnya. Hingga tak selang beberapa lama, perlahan suara "Cia!" anak ayam itu pun menghilang dan tak terdengar lagi. Hawa di kamar itu terasa semakin panas saja, tak seperti biasanya. Bu Sukarti yang tak tahan mulai memberanikan diri untuk membuka selimutnya. Namun, belum sampai ia membukanya, tiba-tiba selimutnya terseret dengan sendirinya. Sret. Spontan Bu Sukarti langsung menjerit karena yang baru saja menyeret selimutnya itu ternyata adalah sosok yang tadi sore ia lihat di atas pohon sawo. Ya, sosok wanita tua telanjang itu. Pak Minto yang mendengar jeritan langsung terbangun dan melihat juga sosok wanita berpayudara panjang itu yang masih berdiri di tempat yang sama. Dan bersamaan dengan itu, Sigit yang juga tidur dalam satu ranjang itu pun ikut terbangun. "Mbah Gandul," kata Sigit dengan polosnya. Sontak Bu Sukarti langsung memeluk anaknya dan menjauh ke sudut ranjang. Sementara mulai terlihat respon aneh dari Pak Minto. Ia memposisikan tangannya seperti layaknya menyembah dan berkata, "Jangan Sigit, Mbah," ucap Pak Minto kepada sosok itu. Dan kini terlihat raut kemarahan dari sosok itu yang diduga kuat adalah Wewe Gombel. Sosok menyeramkan itu pun mulai berjalan mendekati Bu Sukarti yang meringkuk di sudut ranjang bersama Sigit. Melihat itu, Pak Minto langsung berlari dan membuka lemari yang berada di sampingnya. Pak Minto mengeluarkan selembar kain lusuh dari kotak kayu dan menggenggamnya. "Jangan sekarang, Mbah," ucap Pak Minto dengan nada tinggi sambil menunjukkan kain itu kepada sosok Wewe Gombel tersebut. Sosok itu menoleh ke arah Pak Minto, mengacungkan telunjuknya, berjalan mundur dan menghilang menembus tembok-tembok kamar. Bu Sukarti masih syok
Tapi kecurigaannya kini tak terbendung setelah melihat dan mendengar gelagat suaminya tadi. Seketika, ketakutannya berubah menjadi kemarahan. Ia langsung mencecar pertanyaan kepada suaminya itu tentang apa yang terjadi dan apa yang Pak Minto lakukan. "Oh, jadi kamu mau menumbalkan Sigit ya, Mas?" ucap Bu Sukarti dengan nada yang meninggi. Mendengar itu, Pak Minto hanya terdiam. Sesungguhnya ia tak bermaksud untuk menumbalkan Sigit, namun persekutuan inilah yang telah menjebaknya. "Tidak begitu, Bu. Ini masalah rumit," ucap Pak Minto yang sudah terpojok. "Percuma kaya, Mas, kalau tidak bisa merawat anak," ucap Bu Sukarti seraya menitikkan air mata. "Maafkan aku, Bu. Maksudku tidak seperti itu," ucap Pak Minto sambil memeluk istri dan anaknya. Sejak kejadian itu, Pak Minto menyuruh Bu Sukarti dan Sigit pergi ke Bantul dengan maksud untuk mengamankan diri di rumah orang tua Bu Sukarti. Sementara di rumah, Pak Minto mulai mempersiapkan cara untuk menggagalkan perjanjian ini. Pak Deturah, kakak kandung Pak Minto, menjadi orang lain pertama yang diberitahu tentang persekutuan ini. Kebetulan, beliau juga agak mengerti tentang hal-hal seperti ini. "Plak! Kamu memang gila ya, Minto?" ucap Pak Deturah sambil menampar adiknya itu setelah mendengar cerita dari Pak Minto perihal perjanjian setan ini. "Endi popok wewene? Mana popok wewenya?" ucap Pak Deturah dengan kecewa. "Semoga ini bisa digagalkan. Tapi kamu akan kembali miskin. Kamu mau?" ucap Pak Deturah sambil menggenggam kain lusuh itu. Pak Minto tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk lesu dengan penuh penyesalan. Kini ia merasa lebih baik mati daripada harus kehilangan Sigit, anak semata wayangnya itu. Singkat cerita, tanpa berlama-lama, tibalah dia di suatu malam di mana Pak Minto dan Pak Deturah akan melakukan ritual penggagalan perjanjian ini. Semua sudah disiapkan. Dari kepala kambing hingga ayam cemani dan berbagai rupa sesajen jajanan pasar yang diletakkan di bawah pohon sawo itu. Pak Minto dan Pak Deturah terlihat sudah duduk bersila beralaskan tikar. Kemenyan mulai dibakar oleh Pak Deturah seraya mengucap mantra dengan keras. Mantra itu diucapkan oleh Pak Deturah berulang kali, hingga kemenyan yang terbakar tak lagi menetes. Bersamaan dengan nyala api kemenyan yang padam, kini muncul suara yang memekik dari atas pohon sawo itu, diiringi suara dedaunan yang saling bergesekan. Dan turunlah makhluk itu dengan berbalik. Kepalanya yang muncul terlebih dahulu sambil berkata, "Mintoku, nang di anakku Sigit." Hihihihihi. Ucap wewe gombel itu seraya turun dari atas pohon dan kini berdiri di depan Pak Deturah dan Pak Minto. "Sigit bukanlah anakmu," ucap Pak Deturah memegang kain popok wewe tersebut. "Kamu tidak boleh memiliki Sigit mulai sekarang," ucap Pak Deturah kepada sosok wewe gombel itu. Mendengar perkataan dari Pak Deturah, sosok wewe gombel itu seperti mengisyaratkan kemarahan. Sosok itu menggelinjang, bergetar tak beraturan, dan mengeluarkan suara tawa yang cukup memekakan telinga Pak Deturah dan Pak Deminto. "Manusia busuk, kacang lupa dengan kulitnya," ucap sosok itu seraya berjalan mendekat. Dengan sigap, Pak Minto langsung mendekatkan kain popok itu ke dekat bara api tempat tadi kemenyan dibakar. "Kalau macam-macam, ini akan saya bakar," ucap Pak Deturah kepada sosok itu yang terlihat ingin menyerang mereka. Wewe gombel itu pun berhenti dan agak menjauh dari Pak Minto dan Pak Deturah. Hingga tanpa sengaja, ujung kain popok yang dipegang Pak Deturah itu menyentuh bara dan sedikit terbakar. Sosok itu langsung menangis seperti kesakitan
dan terbang menembus tembok pekarangan belakang rumah Pak Minto sambil berkata, "Ite nono yo kue Minto," atau "Lihat saja kamu Minto." Ucap sosok itu seraya terbang menghilang. Pak Minto terlihat mengusap wajahnya. Melihat makhluk itu pergi, seperti ada kelegaan dalam hatinya. Namun tidak bagi Pak De Turah yang merasa ritual ini belum sepenuhnya berhasil. Demit itu hanya pergi, suatu saat bisa kembali lagi ke sini, ucap Pak De Turah seraya memberikan kain popok itu kepada Pak Minto. Pak De Turah menyarankan untuk menebang pohon sawo itu dan tidak memperkenankan Sigit untuk kembali lagi ke rumah ini sampai ia berusia 17 tahun. Pak Minto pun menyanggupi saran dari kakaknya itu. Hingga hari pun berlalu. Pak Minto menjual salah satu kiosnya untuk kehidupan Sigit di Bantul untuk 10-12 tahun ke depan. Sementara Pak Minto tetap berada di rumah itu untuk mengurus usahanya dan bolak-balik ke Bantul di setiap bulan atau minggunya. Sigit dan Bu Sukarti ibunya kini hidup di Bantul, di neneknya atau orang tua Bu Sukarti untuk 10-12 tahun ke depan. Yang jelas hingga usianya menginjak 17 tahun atau dewasa. Semua ini dilakukan atas saran dari Pak De Turah agar Sigit bisa aman dari sosok Wewe Gombel itu. Baru setelah dewasa, Sigit boleh kembali lagi ke rumah ini karena konon Wewe Gombel tak akan menginginkan Sigit lagi. Karena Wewe Gombel hanya suka dengan anak kecil.